Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asma'u al-mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Nah, begitu. Asma jamak dari isim, artinya kata benda al-mu'rabat yang bisa berubah. Harokat huruf akhir, bagian akhirnya karena masuknya amil ya, karena masuknya amil. Amil itu apa? Amil itu suatu kata yang memang punya kemampuan merubah harokat atau bagian akhir dari suatu kata. Wa alamatu dan tanda-tanda atau ciri, alamat itu tanda atau ciri. I'rabiha, i'rabnya, artikan i'rab saja. I'rab ya i'rab karena udah jadi bahasa istilah. Akan kita bawa terus ketika belajar nahwu i'rab. Al-asma'u isim-isim marfu'un dalam keadaan marfu'un dalam keadaan marfu', mansubun dalam keadaan mansub, majrurun dalam keadaan majrur. Al-asma'u isim-isim, kata benda ya. Al-awal yang pertama al-ismu al-mubradu. Nih mohon diperhatikan ya Bu, kalau ada alif lam kemudian kata berikutnya alif lam, maka harokat huruf akhirnya harus sama. Ini doma ngikuti karena awalnya doma, harus sama ini karena ini mausuf sifat. Al-ismu al-mubradu. Tidak boleh al-ismu al-mufrada atau al-ismu al-mubradu, tidak boleh ya, harus sama harokatnya. Ismu mufrad, mufrad artinya apa? Tunggal. Isim tunggal yang menunjukkan bilangan satu. Tunggal. Waladun, satu anak laki-laki. Waladun. Nah, contoh, misal, perhatikan ini harokat akhirnya apa Bu? Harokat akhir, ya dhamma tanwin ya. Marfu, dalam keadaan marfu dia dhamma tanwin. Nih cirinya adalah dhamma. Alamat itu ciri atau tanda. Nah, misal contoh waladun. Jadi marfu'nya dengan dhamma. Ya, dhamma tanwin atau dhamma sama ya. Marfu'nya dirofakkan dengan dhamma. Baik. Kalau sekarang dalam keadaan mansub, nah, marfu itu nanti sebagai subjek, mansub itu sebagai objek. Nah, mansub sebagai objek ya salah satunya. Tidak selalu sebagai objek ya. Nah, mansub ya, pokoknya gitu ya, gampangannya dulu ya. Marfu sebagai subjek, mansub sebagai objek. Kalau sebagai objek tidak waladun lagi, tapi waladan. Alifnya ini adalah alif tambahan untuk menjaga harokat akhir dari da dan ketika dia berada di ujung ayat, ujung kalimat atau kata akhir dari suatu kalimat sehingga tetap bunyi da, ya tidak walade, tidak ya. Jadi alifnya ini adalah alif tambahan. Aslinya adalah waladan saja. Jadi alif ini adalah alif tambahan. Ini asumsi posisinya di akhir dari kalimat atau ayat. Ya, begitu. Kita lanjut. Kemudian majrurun. Majrur itu dijarkan. Dijar artinya apa? Dia didahului huruf jar. Didahului huruf jar. Atau posisinya mudhof ilaih. Posisinya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nanti jadi kasrah. Mudhof ilaih. Ilaih. Atau posisinya sebagai dhorob mandrub. Ya, dhorob madrub. Ya, ini dulu aja. Didahului huruf jar. Huruf jar kan ada bi, la atau li, kemudian an, itu huruf jar ya teman-teman.
Nah, ketika didahului huruf-huruf jar, maka dia menjadi majrur. Majrurnya dengan kasroh. Ketika ditambahkan misalnya min di depannya, nah ini kan huruf jar nih. Maka tidak boleh min waladun atau waladan. Majrurnya dengan kasroh. Alamat majrurnya kasroh, tandanya. Kemudian yang kedua, al musanna. Bagaimana dengan isim yang dua, yang menunjukkan bilangan dua? Contohnya waladani. Waladani kan dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki. Dua laki-laki. Ini dalam keadaan marfu. Tanda marfu'nya ini ada alif. Nah, ini alif tanda marfu'nya. Nanti ketika sebagai subjek, nulisnya waladani. Nah, ada alifnya. Tandanya alif. Kemudian kalau dia sebagai objek atau mansub, maka alifnya diganti dengan ya ini Bu. Jadi walada ini. Nah, walada ini tidak lagi waladani tapi walada ini. Ini perubahannya seperti ini. Walada ini. Kalau majrur walada ini sama ya. Kalau misalnya ditambahi an walada ini. Ya begitu. Tidak boleh an waladan, tidak boleh an waladani ya, posisi ropa nggak boleh. Ini sudah penempatannya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim nomor 3. Jamak itu menunjukkan bilangan banyak, mudzakkar laki-laki, salim yang beraturan atau selamat, yang tidak keluar dari pola awal. Muslimun, muslimani, muslimuna, itu kan nggak keluar ya, selamat ya urutannya. Muslimun, muslimani, muslimuna. Tandanya apa marfu'nya? Dengan wawu ini. Nah, wawu. Muslimun, muslimani, muslimuna. Dia rofanya atau marfu'nya dengan wawu. Ketika ditulis sebagai subjek, maka dia ini seperti ini, muslimun, nah gitu ya. Tandanya apa? Wawu. Alamatnya wawu. Alamat marfu'nya. Kemudian mansub. Mansub muslimina. Nah, ini sebagai objek. Ketika posisi katanya sebagai objek penderita, ini tulisannya berubah seperti ini. Muslimina. Yang wawunya tadi berubah jadi ya. Tandanya ya, alamatnya. Alamat mansubnya dengan ya. Muslimina, yang kemudian majrurnya kalau ditambahi dengan huruf majrur, huruf jar, li misalnya untuk lil muslimin gitu ya, kalau ditambahi alif lam. Ini jadi ya. Ya, dari wawu ketika marfu berubahnya di ya, lil muslimina. Baik, kemudian yang keempat, jamak muannats salim. Jamak muannats salim muslimatun. Nah, ini tanda marfu'nya, rofanya dengan dhammah. Kemudian dalam posisi mansub atau sebagai objek muslimatin. Muslimatin. Kok enggak tan? Ya, kalau jamak muannats salim kan muslimatun dan muslimatin, enggak ada muslimatan. Ya. Dia mansubnya dengan kasroh, tidak dengan fathah. Kalau yang mufrad kan waladan nih dengan fathah. Kalau jamak muannats salim dia dengan kasroh. Dengan kasroh. Kemudian kalau posisi majrurnya misalnya ditambahi dengan bi, dengan ya bi muslimatin dengan kasroh. Majrurnya dengan kasroh. Dan nomor 5 jamak taksir. Jamak taksir. Taksir artinya pecah. Pecah dari apa? Pecah dari bentuk awal. Seperti ini. Waladun. Yang kedua waladani. Kalau dia salim mestinya waladuna. Tapi ternyata tidak. Waladun, waladani, auladun. Ini disebut jamak taksir karena pecah dari pola salim. Pola yang selamat. Pola yang beraturan. Kemudian marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah, auladun.
Mansubnya dengan fathah aulad, dan ingat ini alifnya alif tambahan. Kemudian kalau dimasukkan huruf jar, misalnya ila kepada ila auladin. Nah, auladin. Ini tandanya majrurnya dengan kasroh. Yang keenam, asmaul khamsah. Asmaul khamsah ya, sudah ya, kemarin kita sudah bahas isim 5. Di beberapa kitab ada ditulis isim sitah. Ya, karena ada 6. Kita belajar yang kemarin adalah 5 ya. Ya, terima dulu saja, jangan protes. Asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, zumalin. Itu kan, ya, isim 5 itu. Abuka, jangan perhatikan K-nya, karena ini dua kata. Perhatikan abunya, karena isim 5-nya adalah abu. Abu, tandanya apa? Wawu. Ini marfu'nya dengan wawu. Dengan wawu. Dirofakkan dengan wawu. Kalau nasab, nah ini sebagai subjek ya Pak ya. Ya Ibu, mohon maaf. Abu ke abu, posisinya nanti penulisannya sebagai subjek. Kalau sebagai objek, wawunya berubah menjadi fathah. Jadi mansubnya dengan alif. Alif ini tanda mansub, tanda nasabnya, mansubnya. Kemudian kalau ditambah huruf jar, misalnya apa ini? Ila bila, li lagi aja. Untuk li abika. Nah, majrurnya dengan ya. Ya, majrur dengan ya. Kemudian nomor 7, al-maksur, isim maksur. Contohnya al-fata. Al-fata. Al-fata yu gitu ya Bu ya, al-fata yu. Tapi enggak ditulis yu-nya, maka disebut dhammah muqaddarah. Dhammahnya dikira-kira saja. Kenapa? Karena tidak ditulis. Al-fata, dia marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah artinya dhammah yang dikira-kira. Kalau dikira-kira ya karena enggak ditulis. Kalau ditulis ya dhammah gitu, karena tidak tulis disebut dhammah muqaddarah. Dia statusnya yaknya ini adalah dhammah tapi tidak ditulis. Kemudian kalau mansub al-fataya gitu ya, al-fataya, maka fathah muqaddarah disebutnya, tapi karena tidak ditulis maka disebutnya fathah muqaddarah. Kemudian majrurnya dengan apa ini? Al-fatayi ya, al-fatayi, kasrah muqaddarah. Ini sama ya. Al-fata, al-fata. Ini di buku Ibu yang kedua ini al-fataya atau al-fatah? Yang nomor 7. Al-Fatah. Al-fatah ya, iya baik ya. Kemudian majrurnya al-fatah sama ya, tulisannya al-fatah semua, tapi dia sesungguhnya beda, statusnya beda, i'rabnya beda. Kalau marfu ini tandanya i'rabnya adalah dhammah muqaddarah. Kalau mansub itu fathah muqaddarah. Kalau majrur ya kasroh muqaddarah. Walaupun tidak ada kasrohnya, tidak ada fathahnya di huruf akhir, dan tidak ada dhammahnya di huruf akhir. Disebutnya dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasroh muqaddarah. Kemudian yang ke-8 al-manqus, isim manqus. Contoh al-qadhi. Al-qadhi. Apa ini i'rabnya ini? Ya, alamat i'rabnya dhammah muqaddarah. Oh, kalau disebut dhammah muqaddarah, sesungguhnya dia dhammah di sini, tapi tidak ditulis. Maka dibacanya al-qadhi begitu saja ya. Alamat i'rabnya dhammah muqaddarah. Jadi nanti jangan sampai ketika ada soal al-qadhi apa i'rabnya? Alamat i'rabnya apa ini? Kasroh ini? Bukan. Dhammah muqaddarah, karena dhammahnya tidak ditulis ya ketika posisinya marfu. Kemudian ketika posisi mansub alamatnya fathah. Oh ini ya fathah. Ada ya. Alamatnya fathah. Nah, ini fathah. Bukan fathah muqaddarah ya, al-qadiyah. Kemudian ketika masrur kasroh muqaddarah,
Kasroh berarti ya-nya ini kasroh. Setelah di y, ya, al-qadiyyi. Kasroh muqaddar. Ya, terakhir isim layan sorib. Isim layan sorib, isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Aisyatu. Aisyatu. Marfu'nya dengan apa? Dengan domah. Mansubnya dengan fathah. Majrurnya dengan kasroh. Tapi karena dia tidak menerima kasroh, dia majrurnya dengan fathah. Karena dia haram di kasroh.